Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang berkah bantuan BPNT tunai Rp600.000 periode Januari, Februari, Maret tahun 2022. Dan juga terkait dengan bantuan Rp225.000 hingga Rp750.000 cair. Kira-kira bantuan apa ya? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasi yang pertama terkait dengan berkah bantuan BPNT tunai Rp600.000 periode Januari, Februari, Maret tahun 2022. Informasi ini saya kutip dari siaran pers Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube, di mana hotline-nya siaran pers tersebut adalah pemerintah daerah rasakan manfaat bansos dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Nah, siaran pers ini dipublikasikan melalui website resmi Kemensos Republik Indonesia pada tanggal 9 Maret tahun 2022 kemarin, di mana pemerintah daerah merasakan adanya dampak positif bantuan sosial atau bansos terhadap perekonomian lokal. Bansos dinilai telah menggerakkan perekonomian daerah, terutama terkait kebijakan Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk mempercepat pencairan bantuan sosial. Bantuan sosial dari Kemensos telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kami. Uang yang mereka terima dibelanjakan di warung-warung setempat. Tentu saja ini menjadi pendorong perputaran ekonomi, kata Bupati Baru Bapak Suwardi Saleh ditemui di lokasi bencana banjir di Malusetasi Baru ya pada tanggal 9 Maret tahun 2022 kemarin. Pernyataan senada disampaikan anggota Komisi 8 DPR RI Samsuniang yang hadir dalam kesempatan penyerahan bantuan bencana banjir di Kecamatan Malusetasi. Samsu menyatakan dalam setiap kunjungan ke daerah memantau penyaluran bantuan sosial, ia dapat melihat bagaimana bansos menggerakkan ekonomi kerakyatan. Saya belum tahu berapa nilai total bantuan untuk Kabupaten Baru. Kalau di Kabupaten Pangkep kemarin saya kunjungi itu bantuan Kemensos Rp25 miliar. Nah, itu tentu saja jumlah yang cukup besar, sangat berarti dalam menggerakkan perekonomian rakyat, katanya. Dengan gambaran tersebut, Samsu menyatakan bansos berperan penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional, sejalan dengan kebijakan pemerintah mengatasi krisis sebagai dampak pandemi. Dengan nilai puluhan miliar, bila bansos tersebut dibelanjakan di desa-desa, maka ekonomi di tingkat bawah akan berputar. Selanjutnya akan menghidupkan ekonomi nasional karena bansos ini kan nasional cakupannya, kata Samsu. Terkait dengan penerbitan petunjuk teknis atau Juknis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mempercepat salur program sembako atau BPNT, Samsu melihat perkembangan positif di lapangan. Di Sulawesi Selatan ini cukup bagus, PT POS bergerak cepat dalam menyalurkan bantuan secara tunai. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk belanja tidak mesti di e-warung. Jadi bisa belanja ke warung-warung lainnya. Inilah yang menjadi dorongan tambahan bahwa bansos bisa menggerakkan ekonomi rakyat, katanya. Juknis yang dimaksud Samsu adalah keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin nomor 29/SK/HK-01/02/2022. Di antara hal penting yang diatur di dalamnya adalah terkait pencairan bantuan sosial sembako atau BPNT salur tunai atau disalurkan secara tunai melalui PT POS Indonesia
pada Januari, Februari, dan Maret tahun 2022. Di Kabupaten Baru, Kemensos menyalurkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian juga program bantuan pangan non tunai atau BPNT atau program sembako ya, sebesar 7.749.000.000 rupiah untuk Januari, Februari, dan Maret. Kemensos menyalurkan bantuan logistik dari Gudang Provinsi Sulawesi Selatan dan Gudang Dinsos Kabupaten Baru berupa makanan anak 120 paket, tenda gulung merah 30 lembar, kemudian selimut merah 30 lembar, matras merah 30 lembar, dan family kit 30 paket. Bantuan logistik dari Gudang Regional Indonesia Timur Makassar berupa tenda gulung 300 lembar, selimut 300 lembar, kasur 100 lembar, tenda keluarga 50 unit, family kit 95 paket, kidswear 150 paket, sandang dewasa 300 paket, tenda serbaguna keluarga 5 unit, matras 200 lembar, makanan siap saji 800 paket, lauk pauk siap saji 800 paket, makanan anak 800 paket, dan air minum kemasan 50 dus. Bantuan dari Balai Wirajaya, Balai Todopuli, Balai Gaumabaji, dan Balai Pangurangi berupa sembako dan alat kebersihan diri sejumlah 200 paket. Baik Bupati Suwardi dan Samsuniang sama-sama mengapresiasi langkah dan kebijakan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bupati Suwardi menilai Mensos bergerak cepat dalam penanganan bencana banjir di Kabupaten Baru. Alhamdulillah begitu cepat respon dari beliau. Hari ini kita lihat bantuan yang diberikan luar biasa. Bantuan mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Atas nama masyarakat Kabupaten Baru, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Menteri yang luar biasa, katanya. Kemudian senada dengan hal itu, Samsuniang menyatakan bantuan yang diberikan Menteri Sosial di setiap daerah sangat fantastis. Bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat korban bencana. Ibu Menteri selalu bergerak cepat dalam merespon perkembangan masyarakat. Katanya, banjir bandang terjadi di beberapa desa di Kecamatan Malusetasi, penyebab banjir karena air sungai meluap dan ketemu dengan air pasang. Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, sahabat itu, jadi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia memang tidak ada ya aturan bahwasanya harus belanja di warung tertentu terkait dengan bantuan BPNT tunai Rp600.000. Jadi salah satu tujuan kenapa dicairkan dalam bentuk tunai supaya bisa menggerakkan perekonomian di tingkat lokal, di tingkat bawah ya, karena boleh dibelanjakan di bebas di warung manapun sehingga bisa menggerakkan perekonomian di tingkat bawah dan menggerakkan perekonomian secara nasional ya sahabat YouTube. Jadi salah satu tujuannya itu. Jadi apabila ada oknum yang mengarahkan kemudian yang memerintahkan untuk berbelanja di salah satu warung tertentu, itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab dan sungguh sangat disayangkan sekali. Dan besar harapan kita ada sanksi yang menanti bagi mereka yang melakukan hal tersebut langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasi yang pertama. Kemudian informasi yang kedua terkait dengan bantuan Rp225.000 hingga Rp750.000 cair. Kira-kira bantuan apa ya? Oke sahabat YouTube, kemarin sore kita mendapatkan share-sharean data bayar terkait dengan pencairan PKH tahap 1 tahun 2022 untuk termin ke-6 dan ke-7 khususnya di wilayah kita yaitu Kabupaten Banyuwangi sahabat itu. Dan alhamdulillah dari data bayar termin ke-6 dan juga termin ke-7 tersebut sudah kita sosialisasikan ke para penerima manfaat yang bersangkutan yang namanya termasuk ataupun tercatat di dalam data bayar termin ke-6 dan termin ke-7 tersebut. Dan alhamdulillah oleh penerima manfaat tentunya harapan kita segera ditransaksikan karena sesuai yang sudah ketika bantuan sosial PKH ini sudah masuk ke dalam rekening, maka kewajiban para KPM adalah mentransaksikan atau mengambilnya ya sahabat YouTube. Karena bukti bahwasanya bantuan sosial PKH ini sangat dibutuhkan oleh para masyarakat tentunya. Apabila bantuan PKH tersebut tidak segera diambil, tentu nanti ada proses yang namanya rekonsiliasi bantuan ya, dimana bagi yang mereka
yang masih belum mentransaksikan bantuannya diberi batas waktu sekian hari untuk mentransaksikan atau mengambil bantuan tersebut. Apabila lebih dari waktu yang ditentukan tersebut bantuan tidak segera diambil, maka bantuan PKH bisa kembali ke kas negara ya, sahabat itu. Dan yang terkait bertanya-tanya, Mas sudah berapa persen bantuan PKH ini dicairkan di tahap 1 tahun 2022 ini? Yang kita dapatkan informasi yang terkonfirmasi ini termin yang sudah turun hingga detik ini adalah sampai dengan termin ke-7 ya sahabat YouTube di tahun 2022 ini untuk periode yang pertama Januari, Februari, Maret sahabat YouTube. Apakah nanti ada termin ke-8 atau termin ke-9? Tentu itu adalah wewenang penuh dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi kita sifatnya ini menunggu ya sahabat YouTube. Namun hingga termin ke-7 ini diturunkan, ternyata juga masih banyak para penerima manfaat bantuan PKH yang namanya masih tidak masuk di data bayar, mulai dari termin pertama hingga termin ke-7. Sesuai informasi yang sudah saya sampaikan kemarin ya sahabat YouTube, banyak KPM yang sifatnya statusnya ini eligible atau aktif namun saldonya 0, tidak masuk di dalam SP2D. Dikarenakan apa? Karena salah satunya mungkin tidak padan dapodik atau tidak padan DTKS. Nah, kalau sudah seperti ini, apalagi namanya keluar dari DTKS, maka secara tidak langsung para penerima manfaat tersebut tidak lagi menjadi penerima manfaat bantuan PKH ya sahabat itu. Namun ya kembali lagi dari kementerian memang tidak ada surat resmi ataupun informasi resmi nama-nama ini telah keluar dari DTKS atau telah keluar dari program PKH. Oleh sebab itu apabila sahabat YouTube semua masih ragu kok tidak cair apakah nama saya ini keluar dari DTKS atau tidak, silakan cek ke operator desa, silakan cek nama sahabat YouTube semua apakah masih ada di DTKS atau tidak. Kalau masih ada dan aktif sebagai penerima PKH ya semoga saja di pencairan berikutnya bantuan PKH-nya bisa cair. Apabila namanya sudah tidak ada di dalam DTKS, apabila memang masih benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan PKH, bisa mengusulkan ulang untuk masuk ke dalam DTKS dengan cara mengusulkan ke pihak desa ya sahabat YouTube, atau bisa melalui aplikasi cek bansos menggunakan menu usul sanggah sahabat YouTube. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.